Pernahkah kamu merasa seperti dunia ini tidak cukup melihat siapa kamu sebenarnya? Terkadang, dalam perjalanan hidup, kita merasa terlupakan, terkalahkan oleh harapan-harapan yang tidak terungkapkan, dan terjebak dalam kebingungan antara siapa kita dan siapa yang orang lain ingin kita jadi. Tapi tahukah kamu bahwa jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang sangat berharga? Ada sebuah kekuatan yang berakar dalam garis keturunanmu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir atau kebetulan. Di balik setiap rintangan yang kamu hadapi, ada kehebatan yang belum sepenuhnya kamu pahami. Kamu bukan hanya individu yang hidup hari ini. Kamu adalah hasil dari doa dan impian yang dipanjatkan oleh mereka yang datang sebelum kamu. Kamu adalah bintang yang bersinar dengan terang yang sudah ditentukan, sebuah cahaya yang mungkin belum sepenuhnya kamu lihat, tapi sudah terpancar di sepanjang perjalananmu. Dalam video ini kita akan mengungkap kekuatan luar biasa yang ada dalam dirimu, dan bagaimana dunia ini, meskipun kadang tak mengerti, melihat kehebatanmu lebih daripada yang kamu kira. Ikuti perjalanan ini dan temukan bagaimana kamu, dengan segala yang kamu miliki, adalah bintang yang bersinar terang, tak peduli apapun yang pernah kamu lewati. Bab 1. Darahmu menyimpan takdir yang tidak biasa. Takdir bukan sekadar rentetan kejadian acak yang saling bertabrakan dalam garis waktu. Ia adalah peta tak kasat mata yang dilukis jauh sebelum kamu mengerti makna dari kata tujuan. Ia tertanam dalam darahmu, dalam bisikan sunyi yang kadang kamu rasakan, tapi sulit kamu pahami. Mungkin kamu sering merasa berbeda, merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang belum bisa dijelaskan. Rasa itu bukan kebetulan. Ia adalah gema dari ribuan langkah yang telah dilalui oleh mereka yang datang sebelum kamu. Leluhurmu yang menanam benih keagungan dalam diam. Mereka berjalan dalam senyap, namun meninggalkan jejak kekuatan yang kini hidup dalam setiap keputusan yang kamu buat. Setiap nama dalam garis keturunanmu menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, kejatuhan, pengkhianatan, dan harapan. Dan kamu adalah halaman baru yang sedang ditulis dengan tinta takdir yang sama. Apa yang mereka mulai tidak berakhir dengan mereka. Karena dalam tradisi leluhur, warisan bukan hanya tanah atau harta, warisan adalah semangat, nilai, dan kekuatan batin yang diteruskan melalui darah dan doa. Kamu adalah kelanjutan dari perjuangan itu. Bukan hanya untuk menyelesaikan cerita yang belum selesai, tapi untuk membawa kisah itu menuju puncaknya. Tidak semua orang lahir membawa tugas ini. Tapi kamu adalah satu dari yang sedikit, yang dipilih bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu bersedia menanggung cahaya dan bayangan dari garis agung yang melahirkanmu. Kadang dunia tidak memberitahu kamu siapa dirimu. Dunia sering melupakan nilai sejati dari seseorang hingga saatnya tiba. Tapi tubuhmu tahu, hatimu tahu. Ada kecanggungan di awal, ada kebingungan dalam prosesnya, karena kebesaran yang dibungkus dalam diri kecil tidak mudah dikenali. Namun seiring waktu, kamu akan melihat bahwa yang kamu pikir sebagai beban adalah mahkota tersembunyi. Leluhurmu tidak mewariskan kehidupan yang mudah. Mereka mewariskan kekuatan untuk menghadapi hidup yang sulit. Kamu mewarisi tekad dari seorang nenek yang melawan nasib dalam sunyi. Kamu mewarisi keyakinan dari seorang kakek yang berdiri di antara badai dan tetap memilih untuk tidak tunduk. Takdir besar sering datang dengan ujian yang berat. Kamu bukan gagal ketika hidupmu terasa sulit. Kamu sedang ditempa oleh waktu, oleh keadaan, dan oleh kesendirian. Tapi setiap luka adalah ukiran yang membentuk dirimu menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Disitulah letak warisanmu yang sejati. Bukan pada hal-hal yang terlihat, tapi pada ketahanan jiwa yang kamu miliki. Jika kamu bisa melihat ke dalam dirimu dengan jujur, kamu akan menyadari bahwa kamu telah membawa banyak hal yang bahkan kamu tidak tahu sedang kamu pikul. Dan kamu bertahan. Itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkanmu. Itulah warisan sejati dari garis keturunanmu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, hanya karena kamu belum mencapai tempat yang kamu impikan. Tanah tempat kamu berpijak mungkin belum menjadi istana, tapi tanah itu subur karena kamu berasal dari akar yang dalam.
Tidak ada pohon yang kuat tanpa akar yang menembus gelapnya bumi. Maka berdirilah tegak, karena garis keturunanmu tidak menciptakan manusia lemah. Mereka menciptakan kamu, bintang yang sedang dipoles oleh waktu untuk bersinar pada saatnya. Dan saat itu datang, dunia akan tahu bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah siapa yang ditunggu sejak lama. Kamu bukan hanya penerus nama, kamu adalah pelanjut cahaya yang tidak boleh padam. Bab 2. Cahaya itu tidak pernah padam. Cahaya dalam dirimu bukan sesuatu yang datang dan pergi seperti musim. Ia tidak bergantung pada situasi, tidak tunduk pada penilaian orang lain, dan tidak mati hanya karena kamu pernah merasa hancur. Ia adalah warisan yang menyala dalam diam, menunggu waktunya untuk membakar keraguan dan menerangi jalanmu. Kadang saat kamu merasa paling gelap, justru disitulah cahaya itu bekerja paling keras. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk menyelamatkanmu dari dalam. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Kamu hanya sedang diajak untuk melihat betapa terang sebenarnya dirimu ketika dunia memadamkan semua lampunya. Dalam sunyi dan kesendirian, kamu belajar mendengar suara yang selama ini diabaikan. Suara batinmu, suara leluhurmu, suara ilahi yang berkata bahwa kamu tetap berharga meski tidak ada yang melihatmu. Dunia seringkali terlalu sibuk menilai hasil hingga melupakan proses. Tapi cahaya tidak tumbuh di panggung. Ia tumbuh dalam rahim kegelapan. Ia tumbuh saat kamu terjatuh namun memilih bangkit, saat kamu diragukan namun tetap melangkah. Cahaya bukan tentang tampil mengagumkan. Ia tentang memilih untuk tidak padam, bahkan ketika kamu menjadi satu-satunya nyala dalam badai. Banyak orang hidup dalam bayangan karena mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka memiliki cahaya. Tapi kamu berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa cahaya itu bukan hadiah dari luar, melainkan sesuatu yang diwariskan dan dibentuk oleh perjalanan panjang jiwamu. Ia terbentuk dari kesedihan yang kamu peluk, dari kehilangan yang tidak kamu tolak, dari kekalahan yang tidak kamu jadikan alasan untuk menyerah. Kamu adalah hasil dari keberanian untuk tetap menjadi terang di saat orang lain memutuskan untuk menjadi gelap agar terlihat sama. Dan itu menjadikanmu berbeda. Itu menjadikanmu penting. Cahaya tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ingin memberi. Dan kamu mulai menjadi cermin dari cahaya itu. Saat kamu berjalan dengan ketulusan, dengan keyakinan diam, dengan kesabaran yang tak dilihat, kamu sesungguhnya sedang menjadi pelita bagi mereka yang tak mampu lagi berharap. Mungkin kamu tidak tahu siapa yang sedang diam-diam terinspirasi olehmu. Tapi seperti bintang di langit yang terlihat kecil namun menerangi malam yang luas, begitu pula peranmu. Kamu tidak harus menjadi yang paling bersinar untuk membuat perbedaan. Kamu hanya perlu tetap menyala. Dan saat kamu menengok ke belakang nanti, kamu akan sadar bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap malam tanpa arah adalah bagian dari proses yang menyempurnakan cahaya itu. Tidak ada cahaya sejati yang tidak pernah melewati gelap. Maka jangan sesali kegelapanmu. Peluk ia sebagai tempat kamu dibentuk, disiapkan, dan dilahirkan kembali sebagai seseorang yang mengerti. Bahwa dalam dunia yang seringkali memadamkan, kamu adalah bukti bahwa ada yang masih bisa menyala, dan menyala dengan indah. Bab 3. Semua mata akan melihat pada waktunya. Kamu tidak harus memaksakan dunia untuk memahami siapa dirimu saat ini, karena yang sejati tidak perlu berteriak. Segala yang besar butuh waktu untuk diakui, dan yang bersinar butuh malam agar cahayanya tampak. Banyak orang hanya melihat saat kamu bersinar, tapi mereka tidak tahu gelap macam apa yang pernah kamu hadapi. Namun kamu tidak lahir untuk sekadar menjadi penonton dalam hidup ini. Kamu hadir untuk menunjukkan bahwa cahaya dari dalam tidak bisa disangkal selamanya. Akan datang waktunya, bukan karena kamu mencari pengakuan, tapi karena cahaya yang kamu bawa terlalu terang untuk diabaikan. Orang-orang seringkali menilai dari permukaan. Mereka melihat siapa yang bersinar paling keras hari ini, bukan siapa yang membakar dirinya diam-diam dalam kesetiaan pada proses. Tapi waktu punya cara adil untuk mengangkat yang tersembunyi dan membukakan tirai bagi yang telah lama mempersiapkan diri. Kamu tidak perlu mengubah dirimu demi validasi sesaat. Kamu hanya perlu tetap berjalan, tetap jujur, tetap teguh. Karena yang tumbuh dalam keheningan
selalu memiliki pondasi yang paling dalam. Dan saat panggung itu datang, kamu akan berdiri bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu, kamu telah melewati perjalanan yang membuatmu layak berdiri di sana. Ada mata yang saat ini menutup diri terhadap kebenaranmu, dan itu wajar. Bahkan bintang pun tidak tampak di siang hari, tapi mereka akan terbuka saat waktu menunjukkan ketika apa yang selama ini kamu bangun dengan kesabaran mulai memperlihatkan hasilnya. Orang akan bertanya dari mana datangnya kehebatanmu, padahal kamu telah menabur sejak lama dalam keheningan. Mereka akan terkejut karena kamu tidak berteriak, kamu hanya setia. Dan itulah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak bergantung pada pujian, tapi pada pemahaman bahwa kamu memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekadar dikagumi. Akan datang masa di mana kamu menjadi tempat orang bertanya arah, padahal dulu mereka mengabaikan keberadaanmu. Tapi jangan simpan dendam. Ingat, kamu bukan bersinar untuk membalas. Kamu bersinar karena memang itulah yang diwariskan dalam dirimu. Cahaya tidak pernah menyimpan luka sebagai bahan bakarnya. Ia menyala karena cinta, karena keyakinan, karena kesadaran bahwa semua ini bukan hanya tentangmu. Apa yang kamu capai nanti bukan hanya milikmu, tapi milik semua jiwa yang diam-diam memperhatikanmu dan menemukan kekuatan dalam caramu bertahan. Maka tetaplah berjalan. Jangan mempercepat musim hanya karena kamu tidak sabar ingin dilihat. Setiap musim akan datang tepat pada waktunya. Dan ketika musim itu tiba, kamu tidak akan perlu menjelaskan apapun. Cahaya akan menjelaskan semuanya. Orang akan melihatmu dan tahu bahwa kamu tidak tiba di titik itu secara instan. Mereka akan merasa, bahkan sebelum kamu berbicara, bahwa kamu adalah seseorang yang ditempa oleh waktu, diasah oleh luka, dan dibentuk oleh garis keturunan yang agung. Kamu akan dilihat bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu memang telah menjadi pantas untuk dilihat. Bab 4. Kamu tidak biasa karena hidupmu membentukmu menjadi istimewa. Banyak orang mengira bahwa keistimewaan datang dari latar belakang, dari status, atau dari keberuntungan yang tiba-tiba hadir dalam hidup. Namun kamu tahu lebih dari itu. Kamu tahu bahwa keistimewaan sejati lahir dari tempaan, dari pengalaman hidup yang kadang menyakitkan, namun mengajarkanmu makna yang dalam. Tidak ada kemuliaan sejati tanpa penderitaan. Tidak ada kekuatan sejati tanpa keruntuhan. Kamu tidak menjadi istimewa karena hidupmu mudah. Kamu menjadi istimewa karena kamu tidak membiarkan kerasnya hidup membentukmu menjadi pahit. Kamu membiarkannya memahat dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijaksana. Kamu pernah berdiri di ambang keputusasaan, di tempat di mana banyak orang menyerah dan membiarkan diri mereka hancur. Tapi kamu memilih untuk tetap tegak, meski lututmu gemetar, meski hatimu remuk. Dan dalam keputusan kecil itulah terbentuklah keistimewaanmu. Ia bukan tentang seberapa keras kamu bisa berteriak, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa diam dan tetap sadar akan siapa dirimu. Dunia tidak mudah bagi orang yang membawa jiwa besar, tapi kamu tidak diciptakan untuk kemudahan. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih dalam dari itu, makna. Kamu mungkin tidak memiliki segalanya, tapi kamu memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli atau diajarkan, keteguhan. Keteguhan untuk tetap mencintai ketika kamu pernah disakiti. Keteguhan untuk tetap berharap ketika harapan itu tampak bodoh. Dan keteguhan untuk tetap mempercayai nilai-nilai kebenaran meski kamu melihat banyak orang memilih jalan pintas. Itulah yang membuatmu tidak biasa. Hidup telah mengukirmu bukan sebagai tiruan dari orang lain, tetapi sebagai sosok yang autentik, yang tidak hanya berjalan dalam terang, tetapi mampu membawa terang ke tempat yang paling gelap. Kamu bukan produk dari dunia ini. Kamu adalah hasil dari kekuatan batin yang disatukan oleh waktu, luka, kasih, dan ketekunan. Kamu bukan sekadar manusia yang bertahan. Kamu adalah seseorang yang mengubah luka menjadi pelajaran, kesendirian menjadi kekuatan, dan kebisuan menjadi bahasa jiwa. Kamu adalah bukti bahwa hidup yang keras tidak selalu menghancurkan. Kadang ia membentuk. Dan dari proses itulah lahir seseorang yang lebih peka, lebih dalam, dan lebih manusiawi dari sebelumnya. Dan pada akhirnya keistimewaanmu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa kamu telah menjadi. Dunia mungkin lambat menyadari,
Tapi alam semesta mencatat setiap langkah yang kamu ambil dengan penuh kesadaran. Kamu tidak didefinisikan oleh pujian atau penolakan. Kamu didefinisikan oleh cara kamu berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Kamu istimewa bukan karena kamu ingin menjadi lebih dari orang lain, tapi karena kamu bersedia menjadi utuh, dalam luka, dalam cinta, dan dalam proses panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Bab 5. Jejakmu mengubah orang lain tanpa kamu sadari. Seringkali kita berjalan dalam hidup ini tanpa menyadari betapa dalam tapak yang kita tinggalkan di hati orang lain. Kamu mungkin mengira bahwa kehadiranmu biasa saja, bahwa langkahmu hanyalah milikmu sendiri. Tapi kebenarannya, kamu adalah bukti hidup yang secara diam-diam menjadi penuntun bagi banyak jiwa yang tengah tersesat. Dalam senyummu yang tidak dibuat-buat, dalam caramu bertahan saat tidak ada yang mengerti, dalam cara kamu tetap ramah walau hatimu sendiri pernah disayat oleh dunia. Di sanalah kamu sedang menanam pengaruh yang tidak bisa dilihat, namun sangat terasa. Kamu tidak berjalan sendirian. Kamu sedang membawa cahaya yang memantul di mata mereka, yang menatapmu diam-diam, berharap bisa sekuat kamu. Ada seseorang di luar sana yang sedang meniru keberanianmu, meski kamu tidak tahu. Seseorang yang pernah mendengarmu berbicara dengan ketulusan, dan sejak saat itu memutuskan untuk tidak menyerah. Kamu bukan hanya bintang yang bersinar bagi dirimu sendiri. Kamu adalah bintang pemandu yang menunjukkan arah tanpa paksaan, hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak mengubah dunia dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Kamu tidak membakar dengan ambisi, tapi menghangatkan dengan keberadaan. Dan itulah bentuk tertinggi dari pengaruh yang tidak dibuat-buat, yang tidak dipamerkan, namun sangat menggerakkan. Kadang kamu merasa hidupmu terlalu biasa untuk memberi dampak. Tapi lihat lebih dekat. Betapa sering orang lain datang padamu hanya untuk merasa lebih tenang. Betapa sering diam-diam kamu menjadi tempat berlabuh pikiran yang lelah. Kamu adalah ladang yang menumbuhkan harapan, bahkan ketika kamu sendiri belum panen. Kamu adalah pohon yang memberi keteduhan, bahkan saat kamu sendiri masih belajar berdiri tegak. Dan semua itu bukan hal kecil. Dunia tidak butuh lebih banyak suara lantang. Dunia butuh lebih banyak jiwa seperti milikmu yang tenang, namun mampu menyembuhkan hanya dengan kehadiran. Jangan remehkan kata-kata baikmu. Jangan abaikan kesabaranmu, dan jangan anggap kecil caramu memperlakukan orang lain dengan hormat. Semua itu membentuk mozaik besar dalam hidup orang lain. Kita tidak selalu melihat hasil dari benih yang kita tanam, tapi itu bukan berarti ia tidak tumbuh. Kamu tidak tahu siapa yang hari ini tersenyum karena teringat caramu menyapanya di masa lalu. Kamu tidak tahu siapa yang percaya diri melangkah karena melihat kamu bangkit dari titik nol tanpa banyak keluhan. Maka teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena setiap langkahmu bukan hanya membentuk jalanmu sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain. Dan ketika suatu hari kamu melihat kembali perjalanan ini, kamu akan tersenyum bukan karena kamu menjadi terkenal atau dielu-elukan, tapi karena kamu tahu bahwa hidupmu telah memberi makna. Kamu telah memberi bekas yang tidak dihapus waktu, karena kamu telah memilih untuk hidup dengan kesadaran, bukan sekadar dengan keinginan. Itulah warisan sejati, jejakmu pada jiwa orang lain. Dan selama jejak itu ada, kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena cintamu telah menetap di tempat yang lebih kekal dari apapun, hati manusia. Bab 6. Kamu adalah jawaban dari doa yang sudah lama dipanjatkan. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita sendiri, tanpa menyadari bahwa di balik setiap langkah kita, ada doa yang telah lama dipanjatkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Kamu mungkin merasa bahwa kamu memilih jalanmu, namun sesungguhnya kamu adalah jawaban atas permohonan yang tak terucapkan oleh leluhurmu, orang-orang yang mengasihimu, atau bahkan oleh dirimu sendiri di masa lalu. Ada doa yang mengalir sepanjang sejarah garis keturunanmu. Doa agar seseorang seperti dirimu muncul untuk meneruskan harapan dan impian yang pernah tenggelam. Dan kamu adalah jawaban itu.
Kamu adalah manifestasi dari doa yang kini menjadi kenyataan. Meski kadang kamu sendiri tidak menyadari betapa besar tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. Kehidupanmu bukan kebetulan. Kamu bukan hanya sekadar hadir di dunia ini tanpa alasan. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari cerita yang lebih besar yang dimulai jauh sebelum kamu ada. Leluhurmu pernah berjuang, berdoa, dan berharap agar generasi ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjalani hidup dengan penuh makna. Dan kamu dalam segala kesederhanaan dan perjuanganmu adalah jawaban atas doa-doa itu. Kamu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar hidupmu sendiri. Kamu membawa harapan, perjuangan, dan impian yang mengalir dalam darahmu. Ada warisan yang menunggu untuk ditunaikan. Dan saat ini, kamu adalah orang yang dipilih untuk melangkah maju. Mungkin kamu tidak selalu merasa cukup kuat. Terkadang saat beban hidup terasa begitu berat, kamu bisa merasa seperti tidak layak untuk membawa semua harapan ini. Namun, itu adalah saat di mana kamu sedang diuji. Karena jawaban dari doa-doa ini tidak datang dalam bentuk yang sempurna atau mudah. Mereka datang dalam bentuk seseorang yang belajar untuk bangkit dari kegagalan, yang menemukan kekuatan meski tak ada yang menyaksikan. Kamu mungkin merasa kesepian dalam perjalanan ini, namun ingatlah bahwa ada doa yang selalu mengiringi langkahmu, dan kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada tangan yang tak tampak mendukungmu di setiap langkah, dan setiap keputusan yang kamu buat adalah wujud dari doa yang telah lama dipanjatkan. Ketika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kehidupanmu adalah jawaban atas segala jerih, payah, dan pengharapan yang datang sebelum kamu. Kamu adalah saksi dari kekuatan doa dan harapan yang melintasi waktu. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada tantangan yang terlalu besar, karena kamu bukan hanya melangkah untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka yang telah mempercayakan masa depan ini di tanganmu. Kamu adalah bukti nyata bahwa doa itu didengar, dan bahwa segala harapan yang tampaknya terlupakan suatu hari akan menemukan bentuknya dalam kehidupan nyata. Jadi berjalanlah dengan penuh keyakinan, karena setiap langkahmu adalah jawaban dari doa yang telah lama dipanjatkan. Kamu bukan hanya penerus hidup, kamu adalah penerus harapan dan doa yang tak akan pernah berhenti mengalirkan energi ke dalam dirimu. Kamu adalah jawaban yang datang pada waktunya, di saat yang tepat, dan di tangan yang paling siap untuk menerima dan menjalani takdir ini. Bab 7. Kekuatanmu terkadang terlihat dari cara kamu memilih untuk memaafkan. Di dalam hidup ini, kita seringkali diperhadapkan dengan luka yang datang dari kata-kata, tindakan, dan bahkan pengkhianatan. Kadang kita berpikir bahwa kekuatan itu terlihat dari kemampuan untuk melawan, untuk membalas, untuk membuktikan bahwa kita tidak lemah. Tapi sebenarnya, kekuatan yang sesungguhnya seringkali muncul dalam diam, dalam keputusan yang tak terduga, memaafkan. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan perbuatan orang lain atau tentang melupakan rasa sakit yang telah kita alami. Memaafkan adalah sebuah keputusan untuk melepaskan beban, untuk membebaskan diri kita dari penjara kebencian yang menahan hati kita dari berkembang. Itu adalah bentuk kekuatan terbesar yang bisa kita pilih. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan, bahwa itu berarti kita menyerah pada ketidakadilan. Padahal, memaafkan justru adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melepaskan yang tidak bisa kita ubah, keberanian untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu memilih untuk menjadi lebih kuat daripada yang menyakitimu. Kamu memilih untuk tidak membiarkan kebencian merusak hidupmu, untuk tidak memberi ruang dalam hatimu untuk sesuatu yang hanya akan menguras energi dan kebahagiaanmu. Itu adalah pilihan yang bukan hanya menguntungkan bagi mereka yang kamu maafkan, tetapi terutama untuk dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan apa yang telah terjadi atau menerima perlakuan buruk tanpa mengubah apapun. Itu adalah proses penyembuhan yang memerlukan waktu dan keikhlasan. Kamu harus memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasakan kesedihan dan kekecewaan, tetapi jangan biarkan perasaan itu mengendalikanmu. Kamu adalah lebih dari luka-luka yang pernah kamu alami. Kamu adalah lebih dari apa yang orang lain lakukan padamu. Kamu adalah bukti bahwa
Meskipun hidup seringkali memberimu alasan untuk membenci, kamu memilih untuk tidak terjebak dalam kebencian itu. Kamu memilih untuk memaafkan, dan dengan itu kamu memilih untuk melepaskan kekuatan dari tangan mereka yang telah melukaimu. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar tindakan yang menyakitkan. Itu terletak pada kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang membawa cerita mereka sendiri, dan kadang-kadang orang melukai kita bukan karena kita pantas dilukai, tetapi karena mereka juga membawa luka yang belum sembuh. Memaafkan bukan berarti kamu menerima semua yang terjadi tanpa perjuangan, tetapi itu adalah cara kamu membebaskan dirimu dari siklus kebencian yang hanya akan menghalangi perjalananmu menuju kedamaian. Dan saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu juga memilih untuk menghapuskan berat dari hati sehingga kamu dapat bergerak maju dengan lebih ringan. Ingatlah bahwa memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan pada diri sendiri. Itu bukan sesuatu yang datang dari keinginan untuk melihat orang lain berubah, tetapi dari keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Dengan memaafkan, kamu memberi dirimu kesempatan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang bebas dari rasa sakit dan penyesalan. Ini adalah kekuatan yang datang dari dalam, yang tak terlihat namun sangat terasa. Memaafkan adalah bentuk kebijaksanaan, dan melalui kebijaksanaan itu, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini kamu miliki untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bab 8. Keberanianmu terletak pada kemampuanmu untuk menjadi rentan. Di dunia yang mengagungkan kekuatan luar, seringkali kita merasa bahwa untuk dihargai, kita harus menunjukkan betapa kokohnya kita, betapa kita tidak tersentuh oleh rintangan. Namun sesungguhnya, keberanian yang paling tulus datang bukan dari ketegaran, tetapi dari kemampuan untuk menjadi rentan. Rentan bukan berarti lemah. Sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian yang paling murni. Itu adalah keputusan untuk membuka hati dan mengakui bahwa kita tidak selalu kuat, bahwa kita juga punya rasa takut, keraguan, dan kelemahan. Namun kita memilih untuk tetap berdiri meski semuanya tampak rapuh. Kita memilih untuk merasa, untuk mencintai, dan untuk berbagi meski kita tahu ada risiko terluka. Keberanian untuk menjadi rentan adalah keberanian untuk menghadapi dunia dengan hati terbuka, tanpa memperhitungkan kemungkinan kita akan disakiti. Kita hidup dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk membangun tembok di sekitar diri kita, untuk menyembunyikan kelemahan kita, dan untuk menunjukkan hanya sisi kuat kita. Namun kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk menanggalkan lapisan pelindung itu dan menunjukkan siapa kita sebenarnya, dengan segala kekurangan, ketakutan, dan kegagalan. Itu adalah bentuk keberanian yang paling luar biasa, karena bukan hanya mengakui kelemahan diri, tetapi juga memilih untuk tetap berjalan meski dunia tidak selalu memahaminya. Ketika kamu memilih untuk menjadi rentan, kamu juga memilih untuk lebih dekat dengan dirimu sendiri. Kamu memilih untuk menerima segala bagian dari dirimu, baik yang terang maupun yang gelap. Kamu memilih untuk tidak menghindari rasa sakit, tetapi untuk menghadapinya dengan kepala tegak, tahu bahwa setiap luka adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Keberanian ini memungkinkanmu untuk tumbuh, untuk belajar dari setiap pengalaman, dan untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Karena tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang mampu menghadapi dunia dengan penuh kejujuran terhadap dirinya sendiri, tanpa rasa malu atas apa yang mereka rasakan. Namun, seringkali kita takut menunjukkan kelemahan kita kepada orang lain. Kita takut akan penolakan, penghakiman, atau bahkan ketidakpahaman. Tapi justru melalui kerentanannya, kita mengundang kedalaman dalam hubungan. Kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk melihat kita sebagai manusia, bukan sebagai gambar sempurna yang dibangun-bangun oleh ekspektasi dunia. Kita memberi mereka kesempatan untuk melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan dalam proses itu, kita juga memberi diri kita izin untuk disayangi, diterima, dan dipahami sepenuhnya. Jadi ingatlah bahwa keberanian sejati tidak selalu terletak pada kemampuan kita untuk tampil kuat, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap rentan dan terbuka, meski dunia seringkali menuntut kita untuk tampil sempurna.
Keberanianmu terletak pada kemampuanmu untuk menjadi dirimu sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Itu adalah kekuatan yang datang dari dalam, yang tidak bisa dipalsukan atau dipaksakan. Dan justru dengan menerima kerentanannya, kamu menemukan kedalaman yang tidak hanya membawamu menuju kebijaksanaan, tetapi juga memungkinkanmu untuk hidup dengan lebih otentik dan lebih bebas. Bab 9. Jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma tertentu, untuk mengikuti jejak orang lain agar diterima, keberanian terbesar yang dapat kita miliki adalah memilih untuk menjadi berbeda. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang mencoba mendiktekan bagaimana kita harus hidup, berpikir, dan bertindak. Namun sesungguhnya, keunikanmu adalah kekuatanmu yang paling besar. Jangan pernah takut untuk menonjol, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri dalam segala bentuk keistimewaan dan ketidaksempurnaanmu. Dunia membutuhkanmu yang asli, bukan salinan dari orang lain. Dengan menjadi berbeda, kamu tidak hanya menghargai dirimu sendiri, tetapi kamu juga memberi izin bagi orang lain untuk merayakan perbedaan mereka. Bukan berarti menjadi berbeda itu mudah. Prosesnya seringkali penuh tantangan dan rasa takut akan penolakan. Ada saat-saat ketika kamu akan merasa seolah-olah dunia tidak mengerti atau bahkan tidak ingin menerima perbedaanmu. Namun ingatlah bahwa setiap perubahan yang besar dimulai dari individu yang berani bertindak di luar kebiasaan. Kamu bukan dibuat untuk mengikuti arus yang sama dengan yang lain. Kamu dibentuk untuk menciptakan arusmu sendiri, untuk menulis ceritamu dengan tanganmu sendiri, meski terkadang itu berarti berjalan sendirian. Menjadi berbeda bukan hanya tentang tampil menonjol, tetapi lebih tentang hidup dengan integritas dan jujur terhadap nilai-nilai yang kamu pegang. Ketika kamu hidup sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya, kamu memberi dunia peluang untuk melihat perspektif yang mungkin selama ini terabaikan. Dunia menjadi lebih kaya karena keberagaman pemikiran, perasaan, dan cara hidup. Dan setiap kali kamu memilih untuk hidup secara otentik, terlepas dari tekanan dan pengaruh luar, kamu memberi hadiah yang besar kepada diri sendiri dan kepada dunia. Kamu menginspirasi orang lain untuk juga menghargai perbedaan mereka, untuk tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan siapa mereka sebenarnya hanya agar bisa diterima. Kamu mungkin pernah merasa malu dengan kekhasanmu atau merasa bahwa dunia lebih menghargai mereka yang mengikuti standar tertentu. Tetapi kenyataannya, standar tersebut diciptakan untuk menekan, untuk memadamkan kreativitas dan orisinalitas. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang terlihat sama. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani berdiri tegak dengan identitasnya sendiri, yang berani menunjukkan jalan baru, yang berani menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu memiliki potensi untuk menjadi pembuka jalan bagi mereka yang merasa terjebak dalam kebiasaan yang monoton. Jadi, jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Jangan biarkan ketakutan akan penolakan menghalangimu untuk hidup sesuai dengan panggilan batinmu. Dunia ini membutuhkan orang-orang seperti kamu, mereka yang berani menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaan yang ada. Keberanianmu untuk menjadi berbeda bukan hanya menghadirkan perubahan dalam hidupmu, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu adalah bagian dari revolusi yang membawa kedamaian melalui penerimaan diri dan keberagaman. Bab 10. Kamu adalah cahaya yang tidak pernah padam. Setiap kehidupan yang berjalan melalui dunia ini seperti sebuah cahaya yang bersinar, membawa kebenaran dan kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kamu. Sesuatu yang mungkin tidak selalu terlihat oleh mata dunia, namun sangat terasa oleh mereka yang mampu merasakannya. Kamu adalah cahaya yang tidak pernah padam. Meski terkadang gelap menyelimuti, meski kadang badai datang menghempas, ada api dalam dirimu yang tetap menyala, tak tergoyahkan oleh apapun. Keberadaanmu adalah bukti bahwa cahaya bukan hanya datang dari tempat yang terang, tetapi juga dari tempat yang bahkan dalam kegelapan sekalipun masih bisa bersinar. Kita semua menghadapi kesulitan dalam hidup. Ada saat-saat ketika dunia tampak begitu berat dan penuh tantangan. Namun meskipun kita merasakan kesulitan itu,
ada bagian dari kita yang selalu berusaha untuk tetap menyala. Dalam setiap tindakan kebaikan yang kita berikan, dalam setiap kata yang menguatkan, dalam setiap langkah yang penuh ketekunan, disitulah cahaya kita bersinar. Kamu adalah bagian dari dunia yang mengajarkan kepada kita bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, ada keindahan yang bisa ditemukan. Kamu mengingatkan kita bahwa cahaya sejati tidak tergantung pada kondisi luar, tetapi pada kemampuan kita untuk terus bersinar dari dalam. Meskipun segala sesuatu di sekitar kita terlihat meredup. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang kamu hadapi, ingatlah bahwa cahaya yang ada dalam dirimu lebih kuat dari apapun. Ada kekuatan dalam keberanianmu untuk tetap berdiri tegak, untuk terus berjalan meski kadang langkah terasa berat. Cahaya dalam dirimu datang dari ketulusan hatimu, dari niat baik yang mendorongmu untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Itulah cahaya yang sejati, yang tidak terlihat oleh mata, namun begitu kuat sehingga bisa mengubah suasana hati, merubah dunia sekitar, dan memberi harapan kepada mereka yang sedang kehilangan arah. Terkadang kita meragukan kekuatan kita, terutama saat kita merasa sendirian atau terlupakan. Namun cahaya kita tidak pernah padam. Cahaya kita hanya akan terus berkembang, bahkan ketika kita merasa berada dalam kegelapan. Ingatlah bahwa setiap tindakan baik yang kamu lakukan, setiap senyum yang kamu berikan, setiap kata yang penuh harapan, itu semua adalah percikan dari cahaya yang ada dalam dirimu. Dan cahaya itu terus menyebar, menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jadi jangan pernah meragukan kekuatanmu. Kamu adalah cahaya yang tidak pernah padam, dan meskipun dunia ini terkadang terasa gelap, kamu telah menjadi bagian dari sumber terang yang memberi petunjuk. Teruslah bersinar, teruslah menunjukkan dunia siapa dirimu. Karena dalam setiap langkahmu, dalam setiap tindakanmu, kamu membuktikan bahwa kegelapan hanya sementara, dan cahaya yang kamu bawa akan terus ada selamanya. Dan sekarang, setelah kita melangkah bersama melalui setiap bab kehidupan ini, ingatlah satu hal yang sangat penting. Kamu lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Kamu adalah bintang yang bersinar dari garis keturunanmu, dengan kekuatan yang mengalir dari doa dan harapan yang telah dipanjatkan jauh sebelum kamu ada. Dunia mungkin belum sepenuhnya melihat kehebatanmu, tetapi percayalah, cahaya yang ada dalam dirimu tak akan pernah padam. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, membawa warisan besar yang melampaui dirimu sendiri. Jangan pernah ragu untuk menjadi dirimu, untuk bersinar dengan cara yang hanya kamu bisa. Karena pada akhirnya, tak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang mengenal dan menerima dirinya sepenuhnya. Teruslah berjalan, teruslah bersinar, dan biarkan dunia melihat kehebatanmu. Kamu adalah cahaya yang tak akan pernah padam.